Yohanes itu ya, 3:38. Yesus melakukan perintah Bapa. Apa perintah Bapa? Yesus, kamu saya utus untuk menyampaikan firman-Nya. Ya. Terus apa yang Yesus sampaikan? Ya di antaranya mengenalkan Allah itu yang Tuhan sebagai Tuhan. Ini sama seperti Nabi Muhammad juga gitu. Dia diutus untuk memperkenalkan kepada manusia bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sama. Jadi kalau alasannya Yesus dituhankan karena dia melakukan perintah. Loh, kalau melakukan perintah bukan Tuhan namanya, tapi utusan gitu loh. Ya. Silakan. Apa lagi? Gitu. Jadi kan Yesus izin ya Pak, siapa ya saya panggil ini ya, Pak Tahta ya, sesuai namanya ya. Ya. Banyak segitu tata caem di situ. Ya, Pak Tahta. Jadi si Yesus ini kan tujuan dia datang ke dunia itu ya, dunia itu untuk kan menebus dosa-dosanya manusia. Gitu, dengan cara dia harus dicari, terus dicambak, sebanyak berapa kali dicambak itu, diludahi, sehingga dia disalibkan, habis itu dia dikuburkan, dan pada hari ketiga dia bangkit. Di sini bangkit. Sehingga sekarang ini jika kita melakukan kesalahan kan, kalau di Kristen ya Pak, kita melakukan kesalahan, tinggal kita berdoa, oh Tuhan tolong maafkan saya, ini itu di Kristen ya, ini itu yang telah dilakukan nih, selesai tuh. Sedangkan saya nggak bicara yang Muslim ya, yang Kristen yang saya ketahui ya, Kristen yang punya agama yang sekarang saya menganut gitu. Oke, sudah. Jadi Yesus diutus untuk menebus dosa, terus untuk mati menebus dosa, salah. Kalau dia menebus dosa turun dengan cara mati, kenapa dia mengatakan orang yang membunuh dia itu iblis? Yohanes 8:37-44. Iblislah bapakmu karena kalian ingin membunuhku. Bahkan dalam Yohanes 18 ayat 1, dia melarikan diri dia. Katanya datang untuk menebus dosa dengan nyawanya. Kenapa melarikan diri? Terus Lukas 13:33, sama, dia menghindar dia. Bahkan berdoa dia supaya tidak dibunuh. Bapak baca ayatnya, saya mau dengar. Yesus berdoa itu dia minta kekuatan. Dia makanya. Gini loh Pak, dia itu masih sebagai dia itu sebagai masih sebagai manusianya begitu. Ya tunggu dulu gantian kita. Meminta kekuatan. Iya kita gantian, tenang. Nanti kamu sangka pakai data. Ya. Nah kalau dia itu memang tahu, apalagi Tuhan dirinya menebus dosa, ya seharusnya rela. Karena kami melihat Nabi kami ya, yaitu Nabi Muhammad, apapun dia lakukan untuk umatnya. Yesus aneh, udah tahu Nabi Muhammad tuh pingin umatnya masuk surga semua. Andaikan beliau yang diperintah, wahai Muhammad, engkau harus meninggal ya untuk menebus dosa umatmu, senang beliau. Apa kalau Yesus coba melarikan diri, marah-marah dia. Bahkan Petrus saja dimarah. Petrus berjaga-jaga. Ya kan tidak mungkin. Jadi nyata kata Yesus itu atas keinginan iblis memang. Ya Yohanes 8 ayat. Oh ya, gitu berarti izin berarti izinnya Pak. Enggak. Anda ada pakai data. Nanti sangka pakai data juga, gantian kita. Terus kata Yesus menebus dosa tidak ada dengan darah manusia. Tapi Yesus memberitakan dengan cara bertobat. Matius 4:17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 18 ayat 3-8. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana caranya bertobat? Istighfar, minta ampun. Lukas 11 ayat 4. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Itu caranya. Umat Islam juga gitu. Kalau kita berdosa, maka harus minta ampun kepada Allah. Karena Allah, innallah yaghfiru dzunuba jami'a, maha pemaaf. Begitu juga kata Yesus, kalau kamu berdosa, minta maaflah kepada Allah. Karena Allah maha pemaaf. 1 Yohanes 1 ayat 9. Sama, gak ada. Ingat ya, kalau kamu berdosa, tenang, bunuh aku nanti. Dengan darahku ditebus. Gak ada. Justru kata Yesus, iblislah bapakmu.
karena kalian ingin membunuhku. Karena membunuh manusia dosa besar. Gitu. Jadi kalian ini nggak ngerti Bible kalian. Ayo. Enggak, Pak. Kita tuh ngerti apa Alkitab kita. Kita ngerti kok. Ya udah, Sangga pakai data. Ini data yang Bapak ambil itu dari Arab ya? Loh, saya coba kamu satu-satu ya, satu-satu. Kamu Enggak, saya cuma mau nanya, Bapak ambil data itu yang dari Arab. Saya pakai Markus, Matius, Lukas, Yohanes, tetap itu dari tadi kok. Mau ya scan udah ditaruhnya ke sana. Gitu terus saya mau tanya lagi ya, kalau yang Muslim, yang Muhammad asalnya ibunya Muhammad dan bapaknya Muhammad, Pak Tata tahu? Iya, kenapa? Oh, berarti waktu pada saat itu Pak Tata juga hadir ya, begitu? Mengetahui Saya semua. tahu, kamu kan nanya siapa orang tuanya Nabi Muhammad? Ya kami tahu lah, Abdullah, Siti Aminah, terus kenapa? Terus waktu endingnya Muhammad mati juga ya Tuhannya ini ya. Semua para nabi itu ya wafat kalau tugasnya selesai. Muhammad Tuhannya enak Kecuali aja. Yesus, karena Yesus ini gagal, dia diutus kepada Israel untuk menyelamatkan Israel dari penjajah Romawi. Kalau Musa, jadi Muhammad juga mati gitu. Ya. Tenang, gantian gini deh ya. Nabi Musa diutus untuk menyelamatkan Israel dari Fir'aun. Fir'aunnya mati. Berarti Musa berhasil. Yesus diutus untuk menyelamatkan Israel dari Romawi. Tapi Yesus gagal, dia yang dibunuh. Tapi Gitu. Musa mati, bangkai kuburannya ada nggak sampai sekarang? Beda masalah para nabi itu ya. Dia sukses atau tidaknya, lihat dulu ajarannya ada pengikutnya enggak. Nah, jadi harus lihat yang ada pengikutnya. Tunggu. Tapi enggak, udah tahu kuburannya Musa enggak? Tunggu dulu gini deh ya. Kalian kalau ingin tahu utusan itu sukses atau tidaknya, lihat pengikutnya. Tunggu dulu, lihat pengikutnya. Ada nggak ajaran yang diteruskan oleh Musa? Ada. Setelah Musa tidak ada, orang Israel mentuhankan Elohim yang dikenalkan oleh Musa. Terus orang-orang Israel memakai kitab Taurat yang dibawa oleh Musa. Nah, kalau Yesus gagal, karena Yesus memperkenalkan Tuhan itu Allah, malah Yesus yang dituhankan, gagal berarti Yesus. Terus Yesus mengaku dirinya utusan, malah dia yang dituhankan. Berarti Yesus ini gagal dua-duanya. Coba di mana? Apa keberhasilannya Yesus? Gak ada. Dan Kristen, ingat ya, Kristen kalau saya teliti pakai Bible, bukan pengikut Yesus, tapi perusak ajaran Yesus. Kita buktikan satu-satu. Nggak ada Kristen merusak. Oke, sekarang kalau tidak merusak, saya nanya, Tuhan yang dikenalkan Yesus siapa? Ini, bentar, pas saya mau nanya dulu, kuburan Musa di mana? Terus Nggak Pak kamu Muhammad tanya di kuburannya. mana? Ya, kenapa tanya kuburannya? Untuk apa? Saya nanya kuburan Musa di Gini, mana? Mayat kita harus mengetahui utusan itu apa tugasnya. Kak Nah, nanya. kalau sudah tahu tugas-tugasnya, baru nanti ya kita tahu dia itu memang benar-benar utusan atau tidak gitu loh. Tadi kan gitu, makanya saya tanya kan, Bapak kuburannya Muhammad di mana gitu. Di Madinah. Kenapa? Di Madinah. Terus Nah, kuburannya si Muhammad di mana juga? Di mana sih? Lu dijawab gimana sih lu? Oh, di Madinah juga ya Ya, kuburannya. kalau Musa yang di Bible Anda itu di mana? Ya kalau Musa Kan nanya kan tadi kan Pak Tata kan punya data gini. Oke, sekarang enggak gini. Kamu tahu enggak Musa itu siapa Musa itu? Kan tadi kan kata Bapak kan Musa diutus ya untuk menyelamatkan itu. Terus saya tanya lagi, berarti Musa kan meninggal nih atau ya almarhum ya dia. Terus kuburannya di mana gitu? Itunya di mana? Nah iya, terus kamu tahu kuburnya Ziarah Musa itu kubur. berapa? Hah? Diserui mau ziarah kubur. Dia cuma tahu Bibelnya tapi dia gitu. Ya ampun, dia Bapak nggak ini tahu. kan Coba saya nanya ke kamu tahu nggak Musa itu? Enggak, Musa itu kan utusan Tuhan kan? Musa Kamu aja yakin nggak itu? tahu. Kan Aduh, punya ya data. udah tahu apa-apa, ganti Budarni aja, Budarni aja. Lah kenapa? Nggak ngerti apa. Udah gini, pertanyaannya simpel. Kamu tadi sekarang ada ilmu. bukan Yesus ini manusia atau Tuhan sih, Mbak?
Saya kan tanya itu dulu, jawab dulu lah Pak. Iya, saya nanya dulu. Kuburannya Kenapa itu kalau gimana? Nabi Muhammad Kan SAW pertanyaan adalah manusia, siapa yang bernyawa pasti akan mati. Jawab. Ya ampun, Apa Bapak. jawabannya apa? Apa pertanyaannya? Ini Kak, kamu kan hanya kuburannya Nabi, sudah dijelaskan. Dia lahir di Mekah, wafat di Madinah, kuburannya di Madinah. Terus udah selesai udah. Kita kembali yang Nabi lagi. Musa. Nah, untuk apa Nabi Musa? Kamu tahu Nabi Musa di mana kuburannya? Lah, saya kan tanya, karena saya enggak tahu kan saya tanya Bapak ini kan, Bapak kan punya data gitu. Ya. Jadi saya mau tanya. Dia untuk Israel, dia nanya ke Israel. Gini loh, dia itu diutus untuk Israel. Ngapain kamu nanya ke saya? Di Israel. Nah, sama dengan gini, Yesus diutus untuk Israel. Ya sudah. Terus kenapa? Gitu, Bapak kan punya Udah data. selesai ya, udah ya. Oke, sekarang apa yang mau? Tadi kembali lagi ke asal. Apa alasan kamu mentuhankan Yesus? Teruskan lagi, ayo. Apa lagi Oh, di antara? gini loh Pak, kan tadi saya kan pengen tahu juga, siapa tahu besok-besok oh saya mau ke Islam nih karena pengen ini ya, saya enggak Nggak butuh. usah. Ya, saya itu cari oten sulit. Ngapain kamu masuk Islam? Tambah sepi kok malah. Tidak usah. Jadi gini. Ya, intinya gini lah ya. saya juga nggak ada Anda silakan cari alasan-alasan Anda mentuhankan Nggak ada Yesus itu apa saja. masuk Islam, Pak. Nanti ya, biar enak, biar orang tahu masuk akal bang enggak Yesus dituhankan itu. Silakan. saya tetap mencintai Tuhanku Yesus Kristus yang Ya membawa udah. jalan. Ya sudah, sekarang alasannya coba. Alasannya apa? Kamu mentuhankan dia. Ya, laku-laku selamat malam. Dan ini ya, silakan lanjut diskusi sama Ustaz Tata. Ya, selamat malam Pak. Jadi Yesus Karena- itu Tuhan yang berwujud manusia Pak. Apa? Dia Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Oke, sekarang pakai data karena saya nanya ke Yesus, Yesus Tuhanmu siapa? Allah Bapa di mana? Di langit. Matius 18:19. Tidak pernah Yesus mengatakan, mana Tuhan Allah? Ini turun jadi aku, gak ada. Di Kita pakai dalam data. Yohanes 1 Pak. Yohanes 1 Gak 14. ada, itu firman. Firman itu apa? Gak tahu nggak apa itu firman? Tunggu Hah? Pak. Ya. Firman itu perkataan Tuhan. Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 33 ayat 4. Karena firman itu perkataan, tidak pernah menjelma. Firman itu diberikan kepada siapa? Kepada utusan. Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, tugasnya penyampai firman. Jadi firman itu diberikan kepada Musa menjadi Taurat, diberikan kepada Yesus menjadi Injil, diberikan kepada Nabi Muhammad menjadi Al-Quran. Itulah firman Tuhan. Yesus, Musa, Nabi Muhammad penyampai firman. Ayo, silakan, apa lagi? Sabar ya. Di dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-14, saya bacakan ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Gitu Pak. Oke. Jadi Oke, Yesus itu sekarang- adalah anak Sekarang tunggal kita adu Bapa. data ya. Adu data. Saya pakai ajaran Yesus. Ada nggak Yesus mengatakan dirinya firman jadi manusia? Karena saya punya 3 data. Justru dia manusia menerima firman. Yohanes 3:34, Yohanes 12:50, Yohanes 17 ayat 8. Sekarang tugas kamu carikan pengakuan Yesus bahwa dirinya firman jadi manusia. Ucapan Yesus, silakan. Lah, ini kan di dalam Yohanes 1 kan Ya udah, saya bantah dengan 3 data. Yesus mengaku dirinya manusia menerima firman. Jadi Yesus itu Tuhan yang mengosongkan dirinya Pak di Ya Filipi. sudah silakan. Mana? Kata Yesus, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita satu yaitu Allah. Mana pengakuan dia? Saya ini Tuhan yang mengosongkan diri jadi saya. Silakan. Tunggu, bentar Pak. Karena ini cari ayat juga di Filipi 2. Nah, Filipi. Oke. Ya, sebentar Pak. Ini ya. Nanti saya bantah dengan ajaran Yesus. Ayo. Saya bacakan ya. Hmm. Filipi 2 ayat yang kelima sampai dengan 8 ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini jelas disebutkan Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, gitu Pak. Oke, menurut Paulus ya, kita nanya ke Yesus. Yesus benar Tuhan mengosongkan dirinya menjadi kamu?
Tidak. Dia tetap di langit. Matius 18:19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di langit. Tidak pernah mengosongkan dirinya jadi manusia. Matius 23 ayat 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapak di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Siapa itu Bapak? Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapak, Tuhan langit dan bumi. Sudah jelas. Oh gini Pak, ini di dalam Lukas ayat yang ketiga tentang pembaptisan, konteksnya Yesus anak Allah. Jadi Yesus itu adalah anak Allah. Jadi dia adalah Allah juga ya. Ini saya bacakan. Ketika seluruh Jadi kalau ada anak Allah banyak berarti Tuhan gitu Pak. Buktikan Pak Ustadz Tata. Saya pakai konsep Tritunggal. Satu Allah, 3 pribadi yang berbeda. Jadi di sini Yesus adalah anak Allah yang dibaptis. Jadi kan tadi Pak ini ya, Pak Tahta tadi kan bilang bahwa Yesus tidak pernah turun ke bumi kan. Jadi di sini Yesus itu waktu pembaptisan dia menjelma Tuhan yang menjelma menjadi manusia, dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ya, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Ya itu enggak itu ada kok Bapak itu bersuara. Tidak turun jadi Yesus. 3 pribadi, Pak. Jadi waktu Yesus dibaptis, itu yang di surga itu Bapa dan Roh Kudus. Setelah Yesus dibaptis itu turun Roh Kudus yang ada di surga turun, Pak. Dalam simbol merpati ke atas kepala Yesus dan Bapa berfirman, engkaulah anakku yang kukasih. Ini jelas bahwa sudah. 3 pribadi ini Bapak sebagai apa? Kalau pakai data, menurut Yesus siapa Bapak itu? Bapa adalah sumber dari segala sesuatu. Pakai data. Bapak adalah sumber segala sesuatu. Coba pakai data. Kalau saya kan pakai data. Bapak Tuhan langit dan bumi menurut Yesus. Ya. Jadi Bapa itu enggak pakai data. Bapak adalah sang sumber. Mana datanya ucapan Yesus itu? Tunggu, Pak. Karena saya nanya ke Yesus, Yesus siapa Bapak itu? Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Di dalam Ibrani 1:3, ya, dia yang maha besar. Jadi memang mana datanya bahwa Bapak itu sang sumber? Jadi untuk ini Pak, untuk Tritunggal itu ini Pak, Tritunggal itu ada enggak atau enggak dalilnya bahwa Bapak itu sumber gitu loh. Ya, jadi kalau pertanyaan gitu saya menjawabnya sesuai dalil aja ya. Ya, saya yang sesuai dalil, kamu dari tadi tidak sesuai dalil. Ini Pak, ini sorry. Jadi Bapak Yesus pencipta langit dan bumi ada yang enggak? kedua, karena ada data. Nah, sekarang pengakuan Yesus, kalau Bapak itu Tuhan, Yesus sendiri ngaku sebagai apa? Yesus itu anak Allah, Pak. Ya silakan pakai data. Karena kalau cuma anak Allah, apa maksudnya anak Allah dalam istilah orang Israel? Manusia pilihan. Contohnya Israel disebut anak Allah Keluaran 4:22. Ini Pak. Tunggu, kita pakai data. Anda tidak ngerti Bible. Kenapa Israel disebut anak Allah? Karena saat itu Israel umat pilihan. Keluaran 4:22. Orang yang membawa, bahkan Salomo disebut anakku, kata Tuhan. Ya, 2 Samuel 7:14. Orang yang membawa damai disebut anak Allah. Matius 5 ayat 9. Orang yang dibimbing oleh Roh Allah disebut anak Allah. Roman 8:14. Jadi kata anak Allah itu bukan Tuhan. Orang yang bawa damai disebut anak Allah. Orang yang dibimbing Roh Allah disebut anak Allah. Orang yang bawa damai disebut anak Allah. Israel disebut anak Allah. Salomo disebut anak Allah. Tidak masalah, bukan Tuhan mereka ini. Ayo. Silakan, anakku, silakan. Orang Yahudi itu menyalibkan Yesus karena Yesus itu mengaku bahwa Yesus itu anak Allah, ya. Di dalam Lukas 22 ayat yang ke-69. Jadi ini saya bacakan, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kata mereka semua di sini mahkamah agama, ya, Yesus di hadapan mahkamah agama, artinya ahli-ahli Taurat ini, ya.
Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Jadi orang Yahudi itu marah kalau Yesus itu mengaku bahwa dia anak Allah. Karena menyamakan diri sebagai Allah gitu Pak. Oke, sudah. Jadi gini ya, kalau saya nanya ke Yesus, Yesus apa alasan mereka ya, Israel membunuh kamu? Yohanes 8:37. Kalian ingin membunuhku karena kalian tidak mau mengikuti ajaranku. Sedangkan ajaran dia seperti Musa, yaitu dari Allah yang mengutus dirinya. Yohanes 7:16, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Dia menyampaikan firman Tuhan, mereka tidak percaya. Apa firman intinya yang harus disampaikan? Hukum yang terutama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12:29. Lalu dia ngaku nabi, Markus 6 ayat 4, ngaku utusan, ditolak. Lalu karena dia ditolak, apa kata mereka? Ayo kita bunuh saja Yesus. Loh kan dia tidak bersalah. Kita cari kesalahannya, kesaksian palsu. Apapun yang diomongkan, kita jadikan supaya dia salah dan layak dibunuh. Akhirnya mereka dalam Matius ya, Matius 26 ayat 4. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Yang kedua, Markus 14 ayat 1. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli Taurat menangkap ya, mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Jadi Yesus tidak pernah menyamakan diri dengan Allah. Tapi kata-kata mereka, dia menyamakan, itu bohong. Karena apa? Karena mereka ingin mencari kesaksian palsu. Yesus tidak pernah mengatakan, tapi dituduh menyamakan. Mana datanya? Matius 26:59. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu. Jadi jangan dikira mereka membunuh Yesus karena menyamakan dirinya dengan Allah. Enggak, itu tipuan. Ya, intinya karena mereka tidak mau mengaku bahwa dia utusan Tuhan. Karena bukan hanya Yesus. Yesus kan aku nabi kan di dalam Markus 6 ayat 4. Nah, setiap nabi yang mereka tolak dibunuh. Wahyu 16 ayat 6. Mereka pembunuh para nabi. Jadi alasannya karena dia nabi yang ditolak. Bukan hanya Yesus yang dibunuh. Nabi-nabi juga dibunuh oleh mereka. Bahkan Nabi Muhammad sendiri puluhan kali mau dibunuh itu. Makanya beliau hijrah ke Madinah. Karena di Arab sering mau dibunuh. Benar kata Yesus. Markus 6 ayat 4, beginilah seorang nabi, diterima di mana-mana, kecuali tempat tinggalnya. Nabi Muhammad sendiri di tempat tinggalnya mau dibunuh. Hijrah dia ke Madinah. Berarti itulah memang risikonya para nabi, menjadi ancaman pembunuhan. Tiba-tiba ada Yesus mati misalnya, menebus dosa katanya. Mereka tidak tahu sejarah, mereka tidak tahu wataknya Israel. Padahal Israel ini bukan hanya Yesus. Nabi Zakaria dimutilasi, Yahya dibunuh dipenggal. Semua nabi-nabi yang mereka tolak dibunuh. Apakah mereka menebus dosa? Tidak. Oke, silakan lanjut. Di dalam Markus, jadi ini konteksnya harus ini Pak ya, harus sesuai ya. Di sini imam besar itu memutuskan Yesus dihukum mati karena Yesus itu mengaku bahwa dia adalah Mesias. Di mana mengakunya Pak? Di Markus 14 ayat yang ke Mbak, bacain Mbak. Markus, ya saya bacain ya. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya manusia. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan. Di situ anak manusia atau Tuhan, Pak? Anak yang dari yang terpuji. Ya, oke, anak. Oke, lanjut. Mesias loh. Mesias anak dari yang terpuji. Ini dalam konteks lain kan anak Allah ini ya. Jadi anak dari yang terpuji. Makanya ini marah sekali. Kalau dia ini seorang manusia, tidak mungkin imam besar ya. Ini kan sudah dijelaskan, kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Ya. Bagaimana pendapatmu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Kalau Yesus hanya mengaku sebagai manusia, tidak mungkin ini ya mereka bermufakat
untuk menghukum mati Yesus. Monggo. Oke. Ini yang nyambung Pak, gini loh ya. Pertama kita harus tahu Israel ini suka membunuh para nabi. Ya, nabi itu sama dengan Mesias, sama. Mesias atau nabi bukan Tuhan, tapi penyelamat. Ya, Israel ini selalu menunggu juru selamat. Yang mereka tunggu juru selamat ini bukan Tuhan yang turun. Israel tahu Tuhan tidak pernah turun, tapi Tuhan ketika menyelamatkan, dia mengutus Mesias atau mengutus utusan, mengutus nabi. Seperti Musa diutus untuk menyelamatkan dari Fir'aun. Apakah Musa Tuhan? Tidak. Sesuai dengan Yesaya 19:20. Apabila Tuhan ingin menyelamatkan manusia dari penindasan, maka dia mengutus seorang juru selamat, Mesias. Nah, tiba-tiba Yesus ngaku Mesias. Ibaratkan, siapa kamu, Sos? Ya, kamu mau seperti Musa. Wah, bukan, tidak cocok, bukan Mesias kamu. Lalu mereka mencari jalan, mencari cara untuk membunuh dia. Jadi alasannya karena Mesias, karena nabi seperti nabi-nabi yang lain yang mereka bunuh. Itu alasannya. Ya, kecuali Yesus dari awal sudah ngaku Tuhannya, dari awal dibunuh. Ini enggak. Selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun selalu mengatakan dirinya utusan. Bapa yang mengutus aku. Dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak bisa mendengarnya, melihat rupanya pun tidak bisa. Yohanes 5:37. Bahkan dia mengatakan menerima firman dari Bapa. Bahkan dia mengatakan Tuhan yang benar itu Allah Bapa. Matius 11:25 di langit. Matius 18:19 tidak kelihatan. Yohanes 5:37 yang satu-satunya dialah Tuhan. Selalu mengatakan gitu. Tidak pernah dia mengatakan saya ini Tuhan. Tapi dia ngaku utusan nabi, makanya dibunuh. Karena setiap nabi yang mereka tolak mereka bunuh. Itu yang benar. Makanya dia melarikan diri. Masa ada Tuhan melarikan diri mau dibunuh? Kan lucu. Ini Mas, ini Yesus itu mengaku bahwa dia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Jadi ini yang membuat emosi imam besar, Pak. Jadi dia menyamakan diri dengan Allah karena dia duduk di sebelah kanan Bapa. Makanya imam besar berkata, kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Jadi tidak ada nabi yang seberani Yesus ini, Pak, yang mengaku bahwa dia sekarang ini duduk di sebelah kanan Allah. Itulah kata-kata kesaksian palsu, Pak. Sebelum itu pun memang mereka mengincar Yesus supaya dibunuh. Tujuannya apa? Supaya Israel tidak dihancurkan oleh Romawi. Bapak yang Bapak barusan ucapkan itu setelah mereka itu sudah menemukan. Nah ini ayo kita cari kesaksian dia. Ayo bunuh dia. Kita punya alasan sudah. Itu kalau sudah mau proses, mereka menemukan kesalahan. Padahal sebelum itu mereka memang sudah lama cari-cari kesalahan Yesus, sudah menemukan. Gitu loh. Kecuali dari awal dia sosoknya siapa mau dibunuh wajar. Nah, padahal dari awal dia sudah mengatakan utusan seorang nabi, banyak puluhan ayatnya. Ya, kecuali dari awal sudah ngaku Tuhan, dia menyamakan. Baru gini Pak. Teman-teman, sekarang gini. Sekarang pakai data ya. Sekarang kita pakai data. Coba gini, Pak. Menurut Yesus, karena utusan saya mau dalilnya, Pak. Tunggu. Kita pakai data coba. Saya nanya ke kamu, pakai dalil Yesus ya, ucapan Yesus ya. Menurut Yesus, apa alasan mereka ingin membunuh Yesus? Pakai data, coba. Ucapan Yesus, coba. Ayo. Karena dia mengatakan anak Allah. Matius di mana datanya? Coba. 7 ayat 40 sampai 50. Coba baca. Saya baca ya. Matius 27 ayat 40. Kalau benar engkau anak Allah, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Ya. Itu ayat 20 ditangkap itu. Enggak sebelum gara-gara itulah dia maka ditangkap gara-gara mengatakan dia anak Allah. Salah kalau gitu. Seharusnya sebelum penangkapan, sebelum masa pencarian. Apa alasannya menurut Yesus? Yang benar itu Yohanes 8:37. Kalian ingin membunuhku karena kalian tidak mau mendengarkan ajaranku. Ajaran dia dari siapa? Seperti Musa dari Tuhan. Kalau di dalam barusan yang Buddha dibaca, itu sudah rencananya Yahudi sudah berhasil menipu, mencari kesaksian palsu. Sehingga Yesus divonis. Vonisnya itu kesaksian palsu. Apa kesaksian palsunya? Seakan-akan Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, padahal tidak. Bapak Ustaz, makanya Allah berkata,
Allah berkata di dalam Al-Quran, berimanlah engkau kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, ini dia Injil itu. Hanya ada satu Injil. Nggak ada dua Injil. Sekarang, sudah. Sekarang Taurat dan Injil. Taurat dan Injil mengatakan dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu Taurat. Injilnya Markus 12:29, hukum yang terutama dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan Esa. Nah sekarang selain Taurat dan Injil, orang Kristen pakai kitab apa mentuhankan Yesus? Katanya Abu Dhani dalam Islam imanlah kepada Taurat dan Injil. Oke, Taurat dan Injil isinya mengenalkan Tuhan itu Esa. Nah Anda Kristen mentuhankan Yesus pakai apa? Memang Esa Tuhan kami. Terus siapa yang Allah Esa? kami itu Esa, tapi keesaannya itu dia menyatakan dirinya kepada anak Yesus dan Roh itu Kudus. satu siapa? Satu itu Elohim, sang firman yang di surga. Terus Yesus sendiri mengaku dirinya sebagai apa? Yesus itu firman Elohim. Yesus sendiri Yohanes 1 ayat 14. Pakai data. Yesus sebentar. sendiri. Pak Ustadz, di dalam Alkitab tunggu. Enggak, saya pingin ucapan Yesus, pengakuan Yesus kepada Israel sebagai apa? Silakan pakai data. jangan dipotong, jangan di-mute. Kalian ngundang-ngundang aku 20 kali kau ngundang aku, tapi kau mute. Gimana sih? Aduh, janganlah takut. Ini kebenaran loh. Oke, di dalam Alkitab firman menjadi manusia. Di dalam hadis Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Jangan kemana-mana dulu biar enak dialog kita ya. Tadi kan saya mengatakan Tuhan yang benar menurut Yesus Allah. Nah sekarang pengakuan Yesus sendiri dirinya sebagai apa kalau Tuhan itu Allah? Pakai data silakan, jangan kemana-mana.